Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ina Melianti. Yang kedua Papa Rumpir Daus. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan presentasi saya. Apa itu belajar? Belajar merupakan sesuatu yang sangat penting sekali dalam rentang perkembangan pada diri seseorang. Dengan belajar, seseorang telah mengalami suatu proses menuju ke arah yang lebih baik. Apa itu sosial? Mari kita lihat. Sosial adalah sikap suka memperhatikan kepentingan umum seperti suka menolong, menderma, dan sebagainya. Teori belajar sosial. Belajar sosial adalah progres tingkah laku di mana kita mengamati bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Teori belajar sosial seperti yang tampil di tampilan layar, bahwa tokoh ini terkenal dengan pembelajaran sosial atau social learning theory adalah Albert Bandura. Albert Bandura ini seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau sosial kognitif. Teori kognitif sosial, teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Albert Bandura merupakan seorang perancang teori kognitif. Menurutnya, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mendemonstrasikan pengalaman mereka secara kognitif. Pada slide berikutnya, Albert Bandura mengembangkan determinik yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku atau person dan lingkungan. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan. Asumsi dasar teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau biasa disebut peniruan. Modeling lebih dari sekadar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi modeling melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Pada slide berikutnya, komponen dalam modeling. Yang pertama, atensi atau memperhatikan. Atensi atau memperhatikan ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan minat pribadi. Semakin ada hubungannya dengan kebutuhan dan minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya. Sebaliknya, tidak adanya kebutuhan dan minat menyebabkan seseorang tidak tertarik perhatiannya. Yang kedua, retensi. Timbulnya satu keinginan karena ada rangsang yang menarik ingatan lain untuk disadari karena kualitas rangsang-rangsang tersebut kira-kira sama atau hampir sama dan ada hubungannya yang dekat. Yang ketiga, memproduksi gerak motorik. Memproduksi tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah bisa memperhatikan kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini juga meliputi kekuatan fisik. Misalnya seorang anak yang mengamati ayahnya mencangkul di ladang agar anak ini dapat meniru apa yang dilakukan ayahnya. Anak ini harus sudah cukup kuat untuk mengangkat
cangkul dan melakukan gerak terarah seperti ayahnya. Pun yang keempat, ulangan, penguatan dan motivasi. Mengulangi suatu perbuatan untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada. Nah, dalam tumbuh kembang anak, teori ini sangat berguna sebagai bentuk acuan pembelajaran yang tepat untuk anak. Fase belajar dari pemodelan. Fase pertama ada fase atensi, yang dimana fase atensi ini dalam belajar pemodelan adalah memberikan perhatian pada suatu model. Pada umumnya seseorang memberikan perhatian pada model-model yang menarik, populer, atau yang dikaguminya. Nah, yang kedua fase retensional. Nah, menurut Gredler dalam Sudibyo, ini fase bertanggung jawab atas pengkodean tingkah laku model dan menyimpan kode-kode itu di dalam ingatan atau memori jangka panjang. Nah, pengkodean adalah proses pengubahan pengalaman yang diamati menjadi kode memori. Nah, fase reproduksi. Dalam fase ini, kode-kode dalam memori membimbing penampilan yang sebenarnya dari tingkah laku yang baru diamati. Derajat ketelitian yang tertinggi dalam belajar mengamati adalah apabila tindakan terbuka mengikuti pengulangan secara mental. Nah, fase motivasional. Pada fase ini, si pengamat akan termotivasi untuk meniru model sebab mereka merasa bahwa dengan berbuat seperti model, mereka akan memperoleh penguatan. Nah, mari kita simak kelebihan dan kekurangan teori ini. Kelebihannya, teori Albert Bandura lebih lengkap dibanding teori belajar sebelumnya. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau biasa disebut pembiasaan merespon, dan imitation atau biasa disebut peniruan. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Nah, kekurangan teori ini menekankan pada imitation, di mana jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti dapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Nah, penerapan teori belajar sosial dalam pendidikan. Nah, ini kita akan membahasnya berdasarkan teori pembelajaran sosial yang diperoleh oleh Albert Bandura. Pemerhati akan meniru setiap tingkah laku model sekiranya tingkah laku model tersebut mempunyai ciri-ciri seperti bakat, kecerdasan, kuasa, kecantikan, ataupun popularitas yang diminati oleh pemerhati. Nah, selanjutnya implementasi yang berkait rapat dengan teori pembelajaran sosial terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah sebagai seorang guru. Nah, penting bagi kita memberi setiap orang murid peluang untuk memerhati dan mencontohi berbagai jenis model yang menunjukkan tingkah laku yang diingini. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.